konsentrasinya menjadi 2 kalinya, maka 2 inilah yang muncul jadi valensinya. Gitu. Tapi seringkali jarang muncul soal MgSO4. Makanya lebih gampang, ya kalau saya nyaranin, lihat dari model garamnya, ada angka berapa di situ. Ya, atau tadi lihat dari asam kuatnya. Walaupun nggak selalu akan bisa kalau ngelihat dari asam kuat. Tapi kalau melihatnya pakai soal di sekolah, ya sering muncul nggak MgSO4? Pasti sangat jarang. Gitu ya. Kenapa jarang muncul Mg? Karena Mg itu debatable. Ada setengah orang yang menyebut Mg itu adalah basa kuat, ada setengah orang yang menyebut Mg itu adalah basa lemah. Gitu ya. Nah, acuannya kan pakai literatur. Literatur yang ada di jurnal, Mg itu dimasukkan ke dalam basa lemah. Kenapa? Karena ketika dia terionisasi, ionisasinya kecil. Ya. Nah, karena ionisasinya tidak besar, maka dia masuk ke lemah. Gitu. Kan lihat dari ionisasi kan. Kalau dia mudah terionisasi, maka nanti nilai Ka atau nilai Kb-nya besar. Kalau Ka Kb-nya besar, berarti dia masuk ke yang kuat. Itu kenapa asam kuat atau basa kuat tidak ada nilai Ka Kb. Karena dianggap mendekati 1. Ya. Nah, tapi kalau dia di bawah 1 kayak ini nih, 2 kali 10 min 5. Berarti kan kalau kamu bikin ionisasinya itu adalah 0,00002 kan gitu. Nah, karena dia kecil, maka diberikan datanya. Mg itu debatable. Saya ada di sekolah di 37 itu gurunya memasukkan Mg itu basa kuat. Gitu ya. Memang ada buku juga yang memasukkan Mg itu basa kuat. Tapi ada buku juga yang memasukkan Mg itu basa lemah. Terus nanti saya pakai yang mana? Ikutin guru kamu dulu selama kamu sekolah. Karena nilainya dia yang punya. Tapi ketika nanti kamu ikut SBMPTN, ikutin literatur yang ada. Oke, dijawab? Oke, Kak, kejawab. Makasih, Kak. Oke, sip. Saya lanjut. Soal nomor 3. Ingat jawaban kamu apa? Sebanyak 7 gram cuplikan yang mengandung basa KOH dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Saya punya cuplikan 7 gram. Nah, di dalam cuplikan ini salah satu isinya adalah KOH dilarutkan ke dalam air hingga 250 ml. Kemudian 10 ml larutan tersebut dititrasi dengan 20 ml H2SO4 0,05 molar. Kadar KOH-nya berapa? Nah, kalau kita mau dapetin kadar KOH, berarti persen KOH-nya, apa yang harus kita punya? Gram KOH-nya kan? Gram KOH dibagi dengan gram cuplikannya. Ya. Kali dengan 100%. Ya, contoh misal gini, saya punya cuplikan nih, segini. Ya, di dalam cuplikan ini ada KOH, misalnya KOH-nya segini. Nah, ini KOH. Nah, berapa persentase KOH di dalam cuplikan? Nah, kita harus tahu dulu gitu ya. Kalau gram cuplikannya adalah 7 gram, maka ini berapa gram? 2 gram, 3 gram, 1,5 gram, 3,25 gram atau berapa? Nah, itu dulu yang harus kita cari. Nah, kalau kita lihat dari ceritanya dia, si cuplikan ini yang mengandung KOH, ini saya masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya, jelek lagi. Nanti kalau kamu mau kuliah di kimia, gambarin Erlenmeyer yang agak bagus gitu ya. Kalau enggak, ntar diomelin. Gitu ya. Sarang banget ya. Ganti ya. Nah, misalnya saya pakai Erlenmeyer gedean dikit. Dah, bagusan dikit. Nah, ketika si ininya saya masukkan ke dalam Erlenmeyer, saya taruh nih. Di sini udah ada air 250 ml. Nah, masukin nih cuplikannya. Nah, setelah masuk, nyampur, saya ambil, saya pipet 10 ml. Misalnya, saya pipet dia 10 ml. Ya. Saya ambil pakai pipet, saya pindahkan ke dalam tabung reaksi. Ya, 10 ml. Saya pindahin.
Nah, 10 mili ini ternyata saya titrasi. Saya campur dia dengan H2SO4. H2SO4 0,05 molar gitu ya. 20 mili. 20 mili. Nah, berarti yang harus kita punya apa? Ini. Berapa gram? Buat dapetin gramnya, kamu mundur ngerjainnya. Jadi kerjain dulu dari titrasi. Lalu kalau titrasi udah dapat, kamu cari gramnya di dalam larutan. Dan nanti muncul gram KOH-nya. Nah, berarti langkah pertama kita adalah titrasi dulu. Nah, titrasi di sini berarti kita pakai rumus titrasinya yang molar kali volume kali valensi asam sama dengan molar kali volume kali valensi basa. Ya. Kalau valensinya kamu buang, molar volume itu pengenceran. Jadi jangan kamu buang valensinya. Walaupun selama ini kamu sering ketemu valensi asam atau basanya sama-sama satu, Kak. Jadi kan nggak ngaruh ada valensinya, betul. Tapi tetap masukkan. Karena bisa aja nanti kamu ketemu valensinya yang nggak satu. Contoh H2SO4, nggak satu valensinya, dua. Gitu ya. Makanya kamu biasakan tetap masukkan valensinya. Berarti kalau saya masukin ini, makanya nanti dapatnya adalah 0,05 molar atau 5 kali 10 min 2, volumenya 20 mili, valensinya 2. Gitu ya. Nah, molar si KOH-nya ini kita cari, volume yang dipakai untuk titrasi ini 10 mili, valensinya 1. Nah, ini kan bisa kamu coret kan? Coretologi gitu ya. Coret, coret. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Berarti nanti dapatnya berapa? 2 kali 10 min 1. Itu sama dengan molar si KOH-nya. Nah, di sini berarti nih di sini 2 kali 10 min 1 molar atau 0,2 molar. Nah, kalau ini molarnya 2 kali 10 min 1, berarti gram KOH-nya kita dapat. Gitu ya. Berarti molar sama dengan apa? Gram per mr kali 1000 per volume dalam mili. Ingat, cara nyari molar ada 3. Mol per volume dalam liter, gram per mr kali 1000 per volume dalam mili, 10 kali Rho kali persen bagi sama mr. Kan gitu ya. Nah, berarti saya tinggal masuk ini. Gitu ya. Molaritasnya adalah 2 kali 10 min 1. Gramnya dicari, mr KOH udah dikasih 56 kali 1000 per 250. Nah, kita pakai coretologi. Coret-coret aja biar kamu gampang. Coret dapat 4. Ada masalah? Aman. Coret dapat 2. Ada masalah? Aman. Coret dapat 28. Ada masalah? Nggak ada. Kan gitu ya. Berarti nanti gramnya dapatnya berapa? 28 kali 10 min 1. Nah, kita pindahin ke sini. Berarti 28 kali 10 min 1 per 7 kali dengan 100%. Coret, dapat 4. Coret, kita bantai. Dapatnya berapa? 40%. Berarti jawabannya yang A. Oke. Sampai sini, ada kendala? Atau ada yang mau kamu tanya? Silakan. Aman? Aman. Kalau ada yang tanya, nanya aja ya. Gak usah ragu. Ini modal buat ke depan. Yang ini. Berikut ini beberapa variasi campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. Campuran menghasilkan larutan penyangga dengan pH 5 adalah gimana cara ngerjainnya kalau yang ini? Jeremy? Bro, gimana bro? Masih ingat bro jawabannya? Cheryl? 4.
Auralia. Dipanggilnya Auralia atau Alvin? Atau Nia? Auralia. 4 ya? Kenapa kamu bisa jawab 4? Waktu itu aku coba satu-satu sih, Kak. Coba satu-satu. Oke. Sebenarnya gampangnya kan kalau pH-nya 5, ini kan berarti buffer asam kan ya? Enggak, ini berarti buffer asam dari awal. Buffer asam. Berarti kalau buffer asam itu adalah reaksi antara asam lemah sama basa kuat. Asam lemah sama basa kuat. Ini clear semua. Gitu ya. Atau asam lemah sama garam. Boleh. Gitu kan? Enggak. Nah, kenapa yang nomor 3 masih memungkinkan untuk dia tetap betul. Nah, lalu ketika kita masukkan ke rumus, gitu kan ketika dia masuk ke rumus, H plus itu sama dengan Ka, gitu ya, mol asam, sisa per mol garam, kali valensi gitu ya, jaga-jaga kalau valensinya tidak 1. Ya. Karena pH-nya 5, berarti kan nanti H plusnya itu adalah 10-5 kan. Berarti kan kalau kamu lihat H plus sama Ka-nya sama. Nah, berarti biar H plus sama Ka-nya sama, ini harusnya habis dong. Ini nilainya adalah 1. Kan gitu ya. Karena Ka dikali 1 adalah Ka. Nah, sekarang biar ini jadi 1, caranya gimana? Gitu kan. Kalau kita lihat yang nomor 3 yang gampang, ini udah garam langsung. Nah, biar jadi 1, berarti kan ini atas bawah harus sama kan? Mol garam kali valensi hasilnya juga harus 1. 1 per 1 adalah 1. Nah, kalau kita lihat, ini 0,2, ini 0,2, ini 2, ini 1. Gitu ya. Berarti 2 dibagi 1, 2. Otomatis 3 nggak mungkin jadi jawaban. Nah, sekarang, tadi jawaban kamu berapa? 4 ya tadi ya? Jawaban Iya, kamu 4. 4 kalau nggak salah Kak, waktu itu aku 4. jawabnya. 4, iya betul. Kamu ngereaksiin dulu ya. Kalau kamu reaksiin si CH3COOH ditambah dengan CaOH 2 kali CH3COO 2 kali Ca ya. CH3COO 2 kali Ca ditambah 2H2O. Nanti ini kali 2. Ya. Kalau pakai 4, 50 kali 0,2 nanti dapatnya adalah 10. Ini 50 kali 0,1 dapatnya 5. Ini mula-mulanya nggak ada. Berarti kita pakai mula-mula reaksi sisa. Ya. Ketika dia bereaksi, otomatis yang kuat harus habis. Kenapa harus habis? Karena syaratnya si buffer apa? Sisa yang lemah. Itu syarat buffer. Ya. Berarti ini bereaksi 5, ini bereaksi 10. Oh enggak dong, ini bereaksi 5. Ya. Habis. Berarti enggak 4 dong. Dua-duanya habis. Sisa 5. Berarti ini hidrolisis. Hidrolisis. Berarti enggak 4 jawabannya. Yang memungkinkan yang mana, Dok? Yang 2 ya. Kenapa 2 memungkinkan? Ya, kalau kita masukin rumusnya, reaksinya, CH3COOH ditambah KOH, nanti jadinya apa? CH3COOK ditambah H2O. Gitu ya. Nah, berarti kalau saya masukin 2, karena 20 kali 0,1 dapatnya 2. 1, KOH-nya 10 kali 0,1 dapatnya 1. Ini tidak ada. Ketika dia bereaksi, KOH harus habis duluan. Berarti 1, 1, 1. Nanti ini sisanya 1 habis 1. Nah, mol
asamnya sama dengan mol garamnya. Nah, ini betul. Berarti jawabannya harusnya 2. Nah, dari sini berarti kita dapat clue-nya. Kalau H plus sama Ka-nya sama, berarti mol asam sama dengan mol asam sama dikali valensi lah ya, biar kita langsung masuk. Valensi sama dengan 2 kali mol basa kali dengan valensi. 2 kalinya harusnya biar jadi H plus sama dengan si Ka-nya. Kak, kalau saya nggak bisa ngereaksiin gimana? Nah, kalau kamu nggak bisa ngereaksiin gimana? Rumus ini kalau kamu lihat, mol asam yang dia maksud itu kan mol asam sisa ya. Sisa itu dapat dari mana? Mula-mula dikurangi oleh yang bereaksi kan. Yang bereaksi siapa? Yang kuatnya. Rumusnya bisa kamu rubah. Ka mol asam kurang mol basa dikali dengan valensi basa bagi dengan mol basa kali dengan valensi basa sama dengan H+. Nah, kamu bisa pakai rumus yang ini buat jaga-jaga. Kalau kamu nggak bisa ngereaksiinnya, nah, kamu tetap bisa menggunakan rumus lain dengan menghitung tanpa harus membuat reaksi. Ya, kalau pakai rumus ini berarti ketika saya pakai yang kedua, ya H plus sama dengan Ka, gitu ya, masukin 20 kali 0,1, 2 dikurang 10 kali 0,1, 1 valensi KOH 1 dibagi dengan 1 dikali 1. Satunya nggak penting, 2 dikurang 1 nanti dapatnya adalah 1, ya. 1 dibagi 1 jadinya 1. H plus sama dengan Ka. Berarti jawabannya yang mana? Nomor 2. Oke. Ada yang bingung sampai sini? Ada yang mau kamu tanya? Silakan kalau kamu mau tanya. Yang mau ditanya? Silakan. Aman? Nah, jadi kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, ini jawabannya apa? Kira-kira menurut kamu jawabannya apa? Ini kan titrasi ya. Tapi kan seringkali kamu ketemu titrasinya itu sigmoid kan, huruf S, gini. Nah, ini S kebalik. Berarti kalau titrasinya, kalau yang ini titrasi asam dengan basa. Tapi kalau yang sebelahnya, ini titrasi basa dengan asam. Gitu ya. Jadi zat yang di titratnya, yang akan dititrasinya, ini basa. Itu kenapa pH awalnya 11, di atas 7 dia. Nah, pentiternya yang akan mentitrasi yang ditambahkan sedikit demi sedikitnya, itu asam. Makanya nanti pH ujung akhirnya itu adalah asam, di bawah 7. Jadi harus asam basa dengan asam.
Kalau di soal kamu. Tapi kalau kamu ketemunya huruf S normal, ini S normal, itu berarti titrasi asam dengan basa. Zat awalnya asam, penambahnya adalah basa. Makanya nanti ujung akhirnya bentuk pH-nya adalah pH basa. Gitu ya. Nah, berarti kalau ini titrasi basa dengan asam di soal kamu. Nah, masalahnya ini basa kuat atau basa lemah. Itu masalahnya. Nah, kalau kita lihat, ini basanya basa lemah. Kenapa basa lemah? pH-nya jauh dari 14. Gitu ya. 11 itu kan udah lumayan ya, 14 kurang 3. Gitu kan? Lalu asamnya, ini basanya lemah, asamnya ini juga asam lemah. Kenapa? Karena pH-nya di 4. Bukan di 1 atau di 2 atau di 3. Nah, cari yang lemah. Kalau asam lemah berarti bukan HCl. Nah, kalau basanya basa lemah berarti bukan KOH. Jawabannya A. Nah, kurva titrasi ini namanya sigmoid. Sigmoid. Nah, makanya kurvanya hurufnya S. Tinggal S-nya kebalik apa nggak kebalik, itu doang. Gitu. Kemarin sempat praktikum titrasi? Oh, nggak sempat ya. Guru kamu tapi ngasih contoh praktikum titrasinya kan ya? Karena biasanya di ujian ada praktikum titrasi. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanya teman-teman sampai sini? Kalau indikator ini adalah tujuannya ditambahkan indikator biar kau tahu kapan dia TI, titik ekivalen. Nah, ini titik ekivalen. Titik di mana konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa. Ya. Jadi awalnya basanya jernih, kayak air mineral, ya. Jernih ya, bukan putih. Kalau putih kan air susu gitu ya. Jernih. Ketika ditambahkan si asam, nanti lama-lama dia akan berubah warna. Kapan dia berubah warna? Ketika jumlah mol asam sama dengan mol basa. Gitu ya. Nah, misalnya dia pakai metil jingga. Metil jingga itu mungkin perubahan warnanya dari kuning jadi merah mungkin gitu ya. Nah, dari kuning saya lupa ini jadi merah misalnya metil jingga. Nah, dia akan berwarna kuning ketika pH-nya 3,1. Nah, dia akan berwarna merah jika pH-nya nanti 4,4. Gitu ya. Jadi ketika pH-nya sebelum 3,1, maka nanti si warna yang dimunculkan itu warnanya kuning ke bawah. Lewat dari 4,4 warnanya akan merah ke atas. Gitu ya. Nah, makanya yang lebih aman dia gunakan itu adalah si indikator yang mendekati dengan titik ekivalen. Sebenarnya penggunaan metil jingga juga nggak pas-pas amat. Kenapa? Karena kalau kamu lihat TE-nya di 5,8 kan. 5,8 itu kan di luar range kerjanya si metil jingga. Harusnya lebih tepat itu kamu pakai brontimol biru juga nggak pas gitu ya. Ya, berarti memang nggak ada yang pas pemakaiannya. Mungkin nggak pakai metil jingga kali ya, metil merah MM. Nah, kayaknya metil merah itu ada di antara 4,4 sampai 6,0. Nah, ketika pakai yang sesuai dengan range pH-nya, dia baru spesifik. Jadi indikator itu hanya akan spesifik berubah ketika masuk di range pH-nya. Ya, tadi 3,1 ke bawah warnanya kuning, melewati 3,1 dia akan berubah warna. Ya, kuning, orange, jingga sampai nanti dia merah misalnya pada saat di 4,4. Lewat 4,4 jadi tetap merah terus gitu. Dia nggak berubah warna lagi. Nah, spesifik perubahan warna hanya ada di rentang pH. Makanya ya saya nggak tahu mungkin guru kamu punya pertimbangan ya, kalau di 5,8 ya nggak pas-pas amat menggunakan metil jingga. Walaupun ya berubah warnanya jadi merah. Harusnya kalau nanti kamu kuliah, TE itu bentuknya kalau pakai phenolphthalein ya, paling sering dipakai phenolphthalein, itu nanti warnanya pink halus. Pink tapi halus. Bayangan pink itu TE. Makanya di bawah burette itu kamu gunakan kertas putih
untuk melihat kalau ada bayangan pink. Nanti kalau kamu tambahin setengah tetes saja, itu berubah jadi merah pekat biasanya. Karena dia spesifik banget ya. Penambahan sangat sedikit saja itu akan merubah rentang pH-nya terlalu jauh. Nah ini titrasi. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Seorang siswa mendapat tugas membuat larutan penyangga dengan pH 5-log3. Dia melarutkan padatan NaOH MR-nya 40 ke dalam 100 ml larutan CH3CH 0,2 molar. Banyaknya NaOH yang harus ditambah adalah berapa? Nah, ini saya pakai yang tadi aja ya. Ini kan berarti buffernya buffer asam. Berarti H+ sama dengan Ka gitu ya. Mol asam kurang kali dengan valensinya gitu ya, bagi dengan mol basa kali dengan valensinya. Nah, kalau pH-nya 5-log3 ya, pH-nya 5-log3, jadi yang belakang pindahin ke depan, yang di depan jadi pangkat. 3 kali 10 pangkat min 5. Tinggal kita masukin 3 kali 10 min 5. K-nya berapa? 1 kali 10 min 5. Mol asamnya 0,2 dikali dengan 100. Nanti dapatnya berapa? 10 milimol. Atau 3 kali 10 min 2 mol. Atau 0,03. Gitu ya. Berarti ini 0,03 dikurangi mol basa, valensinya 1, dibagi dengan mol basa, valensinya 1. Angka satunya bisa dicoret. Ini boleh dicoret. Sampai sini ada kendala? Nggak ada. Berarti geser. Gitu ya. 3 mol basa sama dengan 0,03 dikurang mol basa. Gabungin. 4 mol basa sama dengan 3 kali 10 min 2. Gitu aja ya. Berarti mol basanya adalah 3 kali 10 min 2 per 4. Ini mol basa. Yang dia tanya gram. Berarti saya dapat dong gramnya. Yang namanya gram itu mol dikali dengan mr. Berarti 3 kali 10 min 2 per 4 kali dengan mr NaOH. NaOH mr-nya berapa? 40. 40. Coret. Dapat 10. Coret. Sisa 1. Dapatnya 0,3. Kok 0,3 gram? 0,3 gram. Adakah kita yang salah? Oh, saya salah di sini ya. Ini harusnya 20 milimol ya. Gitu ya. Berarti ini 0,02. Saya salah di sini. Ini 210 min 2, 210 min 2, 210 min 2 ya. 0,2 gram. Jawabannya yang A. Saya salah di 100 kali 0,2 molar. Harusnya 20 milimol. Gitu. Kamu boleh pakai ini. Ya. Karena ini bukan rumus cepat. Ini cuman ngeringkas jalannya aja. Biasanya kalau ada siswa yang kesulitan dalam membuat reaksinya, ya potong aja pakai cara ini. Itu boleh. Kalau asam, begitu. Kalau nanti yang dia tanya basa, berarti OH- kamu balik. KB, mol basa, kurang mol asam, kali dengan valensi, dibagi dengan mol asam, kali dengan valensi. Kenapa yang dikasih valensi asam? Karena kalau buffernya basa, basanya lemah, asamnya kuat. Kalau buffer asam, asamnya lemah, basanya kuat. Makanya dapat valensi basanya. Gitu ya. Oke, ada kendala sampai sini, teman-teman? Ada yang mau ditanya? Aman? Ada yang kamu bingung? Ayasha? Paham, Kak. Oke. Mutia? Ada kendala, Mutia? Paham, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, yang nomor ini gimana? Ke dalam 100 ml Aquades dimasukkan padatan CaOH 2 kali, MR-nya 74. Sebanyak 0,37 gram.
penambahan volume CaOH 2 kali padat itu diabaikan. Lalu diaduk hingga larut sempurna. Maka harga pH. Berarti kan ini otomatis asam basa biasa dong. Ya, karena CaOH doang dilarutkan ke dalam air. Nah, karena CaOH ini adalah basa, ya. Basa kuat atau basa lemah? Basa kuat. Tahu dari mana? Nggak ada KB. Berarti kan kalau basa pH di atas 7 dong. Kan gitu ya. pH di atas 7. Nah, cari yang pH-nya di atas 7. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nah, tinggal A atau E. Kan gitu. Tinggal kamu masukin. Kalau pH basa apa? OH- sama dengan molaritas basa kali dengan valensinya. Valensi itu apa? Jumlah OH-nya. Ada berapa OH-nya? Ada 2 kan? Berarti valensinya 2. Molarnya tinggal kamu masukin. Molar itu kan gram per mr kali 1000 per gram pelarut atau volume. Boleh? Nah, ini molar. Ya. Volume tapi dalam mili. Kali dengan valensi. Masukin. Gramnya berapa? 0,37. Rubah jadi 3710-2. Biar ngitungnya gampang. Dibagi dengan 74. Dikali dengan 1000 per 100. Nah, ini kan bisa dibantai. Dapat 10 kan? Ini bisa dibantai. Dapat 2 kan? Ini bisa dibantai. Dapat 5. Nanti dapatnya berapa? 5 kali 10-2. Dari sini kamu dapat pOH. pOH-nya berapa? 2 min log 5. Ya enggak? Pangkat pindahin ke depan. Yang depan geser ke belakang. Nah, pH-nya berarti 14 dikurang pOH. Gitu. Berarti 14 kurang 2, dapatnya 12. Min ketemu min, jadi plus. 12 plus log 5. Berarti jawabannya yang E. Oke, ada kendala sampai sini? Aman? Aman ya? Kak, aku mau nanya. Oke. Tadi kita tahu bahasanya itu gara-gara CaOH 2 kali itu ya? Yes, OH. Oh, oke. Kan gini, kamu waktu belajar asam basa, kamu dikasih pasti 3 teori. Ada 3 orang yang bikin teori asam basa menurut mereka masing-masing. Yang pertama, Om Arrhenius. Nah, Arrhenius ini bilang gini, dia bilang bahwa suatu zat, saya sebut dia asam, kalau saya larutkan ke dalam air, lepas ion H+. Nah, atau kalau dia saya sebut sebagai basa, jika saya larutkan ke dalam air, lepas ion OH-. Berarti saya bisa menentukan asam basa itu lihat dari H+ dan OH-. Walaupun enggak selalu begitu. Ada pengecualian. Uniknya kimia itu banyak pengecualian. Kayak kamu ketemu NH3, amonia. Ya, kalau kamu acuin begini aja nih, kamu akan sebut NH3 itu adalah asam. Loh kenapa? Nggak ada OH-nya, kan gitu ya. Tapi ternyata NH3, kalau saya larutkan ke dalam air, nanti jadinya adalah NH4OH. Ya, jadinya basa. Gitu. Nah, jadi pengecualian itu di NH3. 1 itu yang nongol. Tapi selebihnya itu sesuai, gitu ya, polanya si Arrhenius. Jadi kalau Arrhenius itu sebenarnya semua zatnya sesuai. Ya, kenapa sesuai? Karena dia mau larutin dulu di dalam air, nanti tinggal dilihat yang lepas siapa. Kalau kita kan nggak mungkin gitu ya, ketemu soal saya coba dulu dong ke lab gitu, larutin air keluarnya apa, enggak. Jadi kita sering lihat bahwa kalau di soalnya ada OH- atau di zatnya punya OH-, dia basa. Di zatnya ada H+, dia asam. Atau ada H-nya, dia asam. Walaupun nanti kita berikan catatan. Khusus NH3, walaupun nggak ada OH-nya, dia tetap basa. Atau kayak CH3COH. Ini kamu yang orang Palembang gitu ya. Itu akan senang ini. Ya, ini asam asetat, asam cuka. Gitu kan. Nah, sekilas kan ini ada OH. Gitu ya. Tapi ternyata ketika si asam asetat ini saya larutkan ke dalam air, yang lepas tuh bukan OH-nya. Tapi H+-nya, maka ini tetap asam. Ya. Ini soal yang sangat sering muncul ya di asam basa ataupun buffer ataupun hidrolisis. Nah, ini yang pertama. Nah, gara-gara Arrhenius, nanti kan kamu belajar nyari pH.
pH asam cari H plusnya, pH basa nyari OH minnya. Orang kedua yang bikin teori si Om Bronsted-Lowry. Om Bronsted-Lowry juga bikin definisi asam basa. Menurut dia, kan gitu ya. Kata dia, asam itu yang donor H+, yang memberikan H plusnya. Basa itu yang akseptor H+, yang menerima H+. Gitu ya. Nah, teorinya si Bronsted-Lowry ini disebut sebagai teori asam basa konjugasi. Umumnya di soal kalau ketemu teori pasti yang muncul asam basa konjugasi paling sering. Ya, Arrhenius terlalu mudah, orang ketiga terlalu sulit. Lewis, gitu ya. Makanya yang paling gampang tuh Bronsted-Lowry. Nah, nanti gara-gara si Bronsted-Lowry, kamu akan belajar baper, gitu ya, penyangga, ya kan? Baper. Kenapa baper? Karena lemah patokannya kan. pH tergantung oleh yang lemah. Nah, kalau orang baper kan bawaannya lemah gitu ya. Nah, itu masuk baper. Nah, yang ketiga, Lewis. Lewis definisiin asam. Nah, ingat, kalau kamu dengar kata Lewis, berarti kamu bisa nostalgia ke ke kelas 10, semester 1. Ya, pada saat kita belajar ikatan kimia, ikatan kovalen, untuk menentukan bentuk kovalennya apa, gambarkan struktur Lewis. Nah, kalau gambaran struktur Lewis, kita akan bicara mengenai PEI, pasangan elektron terikat sama PEB. Nah, Lewis mendefinisikannya pakai PEB. Asam itu akseptor PEB, ya. Nah, basa itu donor PEB. Ya. Gitu. Nah, nanti teori Lewis kepakai di kelas 12 semester 1 akhir ketika kamu belajar kimia unsur logam transisi. Ada yang namanya ion kompleks. Ion kompleks itu adalah logam transisi yang terikat dengan ligan. Nah, syarat ligan itu harus basa Lewis, alias dia bisa mendonorkan sebuah PEB atau sepasang PEB. Nah, ini ligan kita sebut. Ini kita pakai nanti di kelas 12 semester 1. Nah, ini cikal bakal awalnya. Nah, kalau yang soal ini pakai teorinya Arrhenius. Gitu. Oke, sampai sini. Kak, mau Yes. nanya itu kan dikali valensi ya, Kak? Iya, betul. Karena basa kuat. Kak, tapi valensinya itu 2 ya, Kak? Iya, jumlah OH min. Oh. Kan CaOH kalau saya pecah jadinya apa? CaOH 2 kali dipecah jadi Iya. Ca2 plus tambah 2 OH min. Nah, ini valensinya. Tapi itu belum dikali apa udah dikali, Kak? Yang Belum ya? iya, belum. Belum, Kak. Kok diem aja? Berarti ini 10 min 1 ya? Berarti nanti dapatnya 1 kali 10 min 1. Jawabannya A. Berarti pOH-nya adalah 1 min log 1. Boleh dimasukin, boleh enggak? Ya. pH-nya nanti 14 dikurang 1 min log 1. Nah, dapatnya 13 plus log 1. Ya, saya kurang valensinya. Iya, yang belum masuk. Nah, berarti jawabannya A. Bukan E. Betul. Kalau dia kuat, kali valensi. Yang kuat yang mana aja? Basa kuat yang mana aja? Kalau OH min terikat dengan golongan 1A, kecuali litium, berarti NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Lalu golongan 2A, ya, kecuali berilium sama magnesium. Kan 2A itu apa? Beli mangga campur sirsak bagi rata. CaOH 2 kali, campur sirsak SrOH 2 kali, bagi rata. BaOH 2 kali. Tapi Ra-nya, radiumnya, itu radioaktif. Jadi nggak dipakai. Sama kayak golongan 1A kan. Nanti hari libur nasional kami, Rabu,
Kamis, Friday. Fransiumnya nggak saya masukin karena ini radioaktif. Nah ini basa kuat. Di luar ini basa lemah. Nah, kalau basa lemah nggak usah dihafalin. Kamu hafalin yang kuat aja. Di luar yang kuat itu ya dia lemah. Gitu. Tepat temannya. Aman? Sampai sini? Aman. Oke. Nah, ini. Pernyataan yang benar apa? H2CO3 mempunyai keasaman yang lebih besar daripada HCO3-. Betul atau enggak? Sekarang, ini kan berarti berunsur teori ya. Kalau saya minta teman-teman bikin sifatnya, H2CO3 ditambah H2O, jadinya H3O plus ditambah HCO3-. Kira-kira di sini yang jadi asam siapa? Yang melepaskan H plus siapa? H2CO3 atau H2O yang H plusnya berkurang? H2CO3 ya. Awalnya 2 jadi 1, kan gitu kan? Berarti dia donor asam. Kalau dia donor donor asam, donor H plus gitu ya. Kalau dia donor berarti dia asam. Kan gitu kan? Tadi kata Profesor Lori ya, donor H plus asam. Menerima H plus itu basa. Gitu ya. Nah, berarti asam pasangannya dengan basa konjugasi ya. Basa pasangannya dengan asam konjugasi. Oke. Dah, ini yang atas. Yang bawah ya. Yang bawah berarti kalau kita bikin HCO3- ditambah H2O nanti jadinya adalah H3O plus ditambah CO3 2-. Nah, kalau teman-teman cek gitu ya. Di soal ini HCO3- adalah asam. Kenapa? Karena H-nya berkurang. Dari HCO3- jadi CO3 2-. Gitu ya. Dia kehilangan 1 H. Berarti nanti ini adalah basa konjugasi. H2O-nya nanti jadi asam. Jadi asam, jadi basa. Karena dia menerima H dari si HCO3-. Pasangannya dengan asam konjugasi. Yang ketiga gimana? Yang ketiga, berarti saya punya HCO3- ditambah H2O, nanti jadinya apa? H2CO3 ditambah OH-. Nah, kalau di soal ini, kelihatan bahwa HCO3-nya jadi basa. Loh kenapa? Karena dia menerima H+. Awalnya H-nya 1, jadi 2. Maka ini jadi asam konjugasi. H2O-nya ini jadi asam. Kenapa? H-nya berkurang. Dari 2 jadi 1. Makanya ini basa konjugasi. Nah, sekarang kalau kita lihat, si HCO3- ini bisa bersifat sebagai asam dan juga bisa bersifat sebagai basa. Kalau bisa jadi asam jadi basa namanya apa? Amfoter. Kan gitu ya. Nah, berarti 2-nya betul. Udah? Oke. Kalau 2-nya betul, kita cek nomor 1 atau nomor 3. Misal nomor 1, H2CO3 mempunyai keasaman yang lebih besar daripada HCO3-. Kamu ragu, ini kan sama-sama asam, kan gitu ya. Nah, kamu bisa lihat nomor 3-nya. Ion HCO3- merupakan asam konjugasi dari ion CO3 2-. Berarti kalau CO3 2- yang ini dong, yang dia lihat. Gitu ya. Yang ini sama ini. Ya. Apakah betul ion HCO3- ya, asam konjugasi dari ion CO3 2-? Betul nggak? Ya, HCO3- merupakan asam konjugasi. Oh, dia bolak-balik.
bolak-balik. Ya. Betul nggak? HCO3- merupakan asam konjugasi dari CO3 2-. Ini saya balik. Kita geser. Reaksinya sekarang saya balik. Ini kan bisa reaksi bolak-balik ya. CO3 2- ditambah H3O+, nanti jadinya adalah HCO3- ditambah H2O. Ini kan dibolak-balik ya. Nah, berarti kalau reaksinya saya balik, awalnya nggak ada H, jadi ada H, maka ini jadi basa. Ini jadi asam konjugasi. Awalnya H-nya 3, jadi 2, maka ini jadi asam, ini jadi basa konjugasi. Betul nggak? Yang namanya si HCO3- merupakan asam konjugasi daripada CO3 2-. Betul. Reaksi bolak-balik, kan gitu kan? Nah, kalau 3 betul, satunya betul. Loh kok gitu, Kak? Kamu lihat aja ke opsi jawaban. Setiap ada angka 1, selalu ditemani oleh angka 3. Dia ngambil soal SBMPTN ini. Semua benar itu kan berarti 1, 2, 3, 4. Setiap ada angka 1, selalu ada angka 3. Gitu ya. Nah, berarti tinggal cek nomor 4. Pada reaksi C di atas, C, H2O bersifat sebagai asam konjugasi daripada OH-. Ya. H2O asam konjugasi daripada OH-. Nah, sekarang reaksinya saya balik, karena dia boleh bolak-balik kan. OH- ditambah H2CO3, jadinya HCO3- ditambah H2O. Ya. Berarti awalnya hanya 1, jadi 2. Maka dia bertindak sebagai basa. Basa akan berpasangan dengan asam konjugasi. Betulkah H2O bersifat asam konjugasi dari OH-? Betul. Maka jawabannya 1, 2, 3, 4. D to B jawabannya. Semua benar. Kenapa nomor satunya betul? Karena nomor si HCO3- ini sifatnya amfoter. Berarti kalau amfoter itu kan dia bisa jadi asam, bisa jadi basa. Ya. Nah, berarti kalau dia asam sama basa, bisa jadi dua-duanya, maka sifat asamnya lebih rendah. Gitu. Bisa jadi asam, tapi kalau dibandingin sama yang lain, sifat asamnya lebih rendah. Makanya satunya betul, H2CO3 mempunyai keasaman yang lebih besar daripada HCO3. Oke. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Ini perlu pelan-pelan kalau yang ini. Aman? Aman? Aman ya? Kita lanjut. Sama kayak tadi. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangan, berarti dia bolak-balik. Pernyataan tentang reaksi di atas, CH3 2 kali NH merupakan basa konjugasi dari CH3 2 kali NH2+. Berarti kelihatan ya? Ini ketika dia awalnya, kalau reaksinya dari kiri ke kanan ya, ketika dia awalnya H-nya 1 jadi 2, berarti kan dia nangkep H+ nih. Ini jadi asam. Nah, maka si CH3 2 kali NH2+ ini nanti jadi basa konjugasi. H2S awalnya H-nya 2 jadi 1. Maka dia, salah ya, donor harusnya ya. H2S-nya donor jadi asam. Maka ini adalah basa konjugasi. CH3NH akseptor menerima, dia jadi basa. Maka ini jadi asam konjugasi. Gitu ya, asam konjugasi. Kalau reaksinya dari kiri ke kanan. Kan gitu ya. Lalu, kalau reaksinya kebalik sekarang. Karena kan ini boleh bisa bolak-balik kan. Kalau reaksinya kebalik. HS- jadi H2S, berarti HS-nya bertindak sebagai basa karena menerima. H2S-nya jadi asam konjugasi. CH3 2 kali NH2+ ini bertindak sebagai basa, ya. Maka CH3 2 kali NH-nya jadi
asam konjugasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat acuan nomor satunya. CH3 2 kali NH merupakan basa konjugasi daripada CH3 2 kali NH2+. Betul atau salah? Salah. Sudah clear ya? Harusnya dia jadi asam konjugasi atau basa saja, bukan basa konjugasi. Kalau satu salah, otomatis tiganya salah. Ya. Nah, si CH3 2 kali NH2+, dia bisa bersifat sebagai asam konjugasi atau basa saja. HS- bersifat basa, bisa. Nah, kalau duanya betul, empatnya betul. 24. Ya, walaupun empatnya salah nih. H2S merupakan asam konjugasi dari CH3 2 kali. Ini typo apa enggak ya? Kalau asam konjugasi dari ini salah. Tapi kalau asam konjugasi dari H2S merupakan asam konjugasi. H2S merupakan, nah kalau asam konjugasinya dari HS- ini bisa betul. Ini dia typo atau enggak? Ini saya enggak tahu. Kamu tanya sama guru kamu ya, dia typo atau enggak buat yang nomor 4. Karena jawaban 2 aja enggak ada. 2 temannya selalu sama 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 bertemannya sama 4. Tapi 4 boleh sendiri. Ya. Nah, masalahnya yang salah itu di 4-nya. Jadi kan 4 sendiri nggak mungkin. Ya. Nah, tinggal 2 dan 4 karena 2-nya betul. Tapi 2 saja nggak ada. Kecuali kamu mau bikin kunci baru. Nah, F gitu ya. 2 aja. Itu boleh. Nah, saya tidak tahu yang 4-nya typo atau tidak. Karena dia mengacunya ke jawaban SBMPTN, ya kalau 2 betul, 4-nya betul. Karena satunya salah. Gitu. Jadi, jawaban yang dipakai 2 dan 4. Tapi kalau kamu mau benar-benar apa adanya, jawabannya 2 saja. Tidak 2 dan 4. Ada yang mau ditanya sampai sini, teman-teman? Ada yang kamu bingung? Silakan kamu tanya yang kamu bingung. Nasya? Ini cewek semua ya? Ada Matthew. Ada yang mau ditanya? Oh, maaf, itu yang nomor 1 Yes. bukannya benar ya, Kak? Karena kayak ya. Nomor 1 bukan, kenapa benar? Karena dia hanya lebih sedikit daripada yang kanan. Haknya lebih sedikit daripada yang kanan. Yang ini kan? Ngelihatnya yang ininya kan? Kamu kan? Iya. Ya. Tapi kan dia bilang basa konjugasi, bukan basa. Dia kan jadinya basa doang atau asam konjugasi. Kan kalau bacanya berarti kan CH3 2 kali NH merupakan basa konjugasi dari. Berarti dia basa konjugasi kan? Dia basa konjugasi, berarti dia asamnya. Kan gitu ya? Betul nggak? Kalau dia bilang basa doang, ya kalau kamu nggak mengacu ke sini betul. Kalau nggak ngacu ke soal ini ya, kalau nggak ngacu ke soal ini betul. Ya, tunggu deh, nggak ngacu. Kan NH 2 kali kehilangan 1. Iya, saya yang salah betul. Harusnya dari 2 plus ke 1, berarti dia donor ya? Harusnya dia asam ya? Iya. Yes. Betul.
Saya nih yang salah. Ini basa konjugasi. Nah, kalau gitu kuncinya ada berarti. Satunya betul, tiganya betul. Asam. Nah, kalau gitu kuncinya ada. 1, 2, 3. Ya. Berarti tadi saya tulis bahwa atasnya dua-duanya basa dong ya. Kalau gitu ya. Oke. Betul? Ada lagi? Aman. Lanjut ya. Ya. Data pengujian pH larutan yang terbentuk dari campuran 400 ml larutan amonium hidroksida NH4OH. Ya, berarti ini NH4OH 0,1 molar 400 ml ya. Kb-nya sekian dengan 200 ml asam klorida HCl 0,1 molar. Berarti pH awalnya dulu yang harus kamu cari. pH awalnya berapa? Yang lemah asam atau basa? Yang lemah itu NH4OH-nya ya. Berarti ini buffer ini ya, yang berasal dari basa lemah sama asam kuat. Ya. Karena buffer pH tergantung oleh yang lemah, berarti ini buffernya buffer basa. Berarti kalau buffer basa, maka pH-nya di atas 7. Berarti pH awalnya nggak mungkin yang ini dong. Nah, berarti tinggal KLM. Ditambahkan asam, basa, dan air. Ingat definisi ketiga buffer. Ya, definisi ketiga buffer. Yang ketiga ya, kan buffer itu definisinya ada 3. Yang pertama itu kan kalau asam tambah basa dicampur ada sisa yang lemah. Itu definisi pertama. Maka pH tergantung oleh yang lemah. Yang kedua, definisinya campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiganya itu adalah campuran yang dengan penambahan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, dan air, maka pH-nya diusahakan tetap. Diusahakan tetap. Gitu ya. Jika berubah, perubahannya sangat kecil. Jika berubah, maka perubahannya sangat kecil. Jadi karena sangat kecil itulah, maka dianggap dia nggak berubah. Nah, tinggal kita lihat yang K. Pakai asam, jadi 8,99. Ditambah basa, jadi 9,10. Ditambah air, 9,01. Betul atau salah? Betul ya? Ya. Kenapa bukan yang L? Kalau ada zat basa ditambahin asam, pH-nya makin turun ke mendekati 7. Bukan makin mendekati basa. Gitu ya. Nah, berarti ini salahnya tuh di sini nih. Ini kebalik dia nih posisinya. Jadi harusnya ini ke sini, ini ke sini gitu. Kayaknya ini salah. Yang M turunnya jauh. Ya. Nah, kalau turunnya terlalu jauh, maka dia bukan buffer. Berarti jawabannya yang K. Bogor. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Aman? Aman? Aman ya? Oke. Yang ini. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Diberikan dua larutan berikut dengan pH-nya juga. Ya. Yang satu, daya hantar listrik kedua larutan sama. Yang kedua, jika diuji dengan kertas indikator universal, keduanya memberikan pH yang sama. Ya.
Yang ketiga, jika X cm masing-masing larutan direaksikan dengan X cm kubik NaOH pH-nya 10 akan dihasilkan pH dengan campuran yang sama. Lalu yang keempat, jika masing-masing larutan diencerkan 10 kali dari volume awal, maka pH CH3COH lebih kecil dibandingkan dengan pH H2SO4. Nah, sekarang kita cek. Daya hantar listrik kedua larutan sama. Daya hantarnya sama nggak? CH3COOH dengan H2SO4. Kira-kira daya hantarnya sama nggak? Asam lemah dengan asam kuat. Kira-kira daya hantar yang diberikan sama atau berbeda? Daya hantarnya? Berbeda. Beda. Tapi pH-nya sama. Kenapa bisa beda? Daya hantar sama pH. Daya hantar hubungannya dengan sifatnya dia. pH hubungannya dengan molaritasnya dia. Gitu kan? Ya, bisa saja konsentrasi H2SO4-nya sangat kecil, sehingga pH-nya memberikan pH yang sama dengan CH3COH, yang secara teori kita anggap bahwa dia adalah asam lemah. Kan bisa gitu ya. Nah, karena kondisi itulah makanya pH yang dimunculkan sama. Tapi daya hantarnya tetap akan berbeda. Gitu ya. Karena nanti berpengaruh sama kemampuan terionisasinya dia. Gitu ya. Nah, jika diuji dengan kertas indikator universal, keduanya memberikan warna yang sama. Berarti kalau pH-nya sama, warnanya sama apa beda? Warnanya sama. Karena warna indikator universal didasarkan pada pH. Gitu ya. Nah, pH sama, warnanya sama. Berarti satunya salah, ya, duanya betul. Nah, berarti tinggal, ya udah jawabannya Depok. Jika X cm masing-masing larutan direaksikan dengan X cm NaOH, pH-nya 10, akan dihasilkan pH campuran yang sama. Ini kalau kamu mau nyari atu-atu bisa aja sih. Ya, bikin CH3COOH ya, ditambah NaOH, nanti jadinya adalah CH3COONA plus H2O. Berarti kita masukin dulu ya ke sini. Ini kan pH-nya sama. Berarti kalau pH-nya sama, H plus-nya sama. H plus-nya CH3COH sama dengan H plus-nya H2SO4. Gitu ya. Nah, berarti H plus-nya CH3COH itu adalah akar Ka kali M. Ya, sama dengan molaritas kali valensinya 2. Ya. Berarti biar akarnya hilang, ini kuadratin. Ini kuadratin. Ya. Berarti Ka dikali dengan molar, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dikali dengan molar sama dengan molar kuadrat dikali 4. Ya. Nah, berarti nyari ini kan molar asam CH3COH. Molarnya CH3COH. Ini molarnya H2SO4. Gitu ya. Wah, nyari molarnya mendingan satu-satu aja ya. Ini kalau 10 min 4 sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali molar. Berarti kan 10 min 8 sama dengan 10 min 5 kali molar ya. Saya kuadratin. Maka ini molarnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, saya dapetin aja. Ini molarnya 10 min 3 gitu ya. Biar saya dapat molaritasnya si H2SO4. Ini 10 min 3.
Berarti molar H2SO4 sama dengan 10-8 dikali 1/4. Kuadratin. Diakarin gitu ya. Karena itu kan molar kuadrat. Ya, akarin. Berarti nanti dapatnya adalah setengah kali 10 pangkat min 2. Atau 5 kali 10 pangkat min 3. Itu molarnya. Nah, yang penting kita udah dapat molar masing-masing. Nah, kita cek. Saya juga belum tahu akan memberikan bagian yang sama atau tidak. Nah, CH3COH-nya itu berarti X yang sama, volumenya sama. Ya, berarti kalau volumenya sama, berarti sama. Anggap aja ini 10-3X, gitu ya. NaOH-nya, pH-nya 10, POH-nya 4, OH-nya 10-4. Gitu ya. Berarti ini 10-4X. Nah, biar sama-sama jadi 10-4, saya bikin aja ini 10-10-4. Biar gampang gitu ya. Nah, kalau saya pakai MRS, molar-molar reaksi sisa, ya, maka ini nanti dapatnya adalah 10-4X, ini 10-4X, ini 10-4X. Habis, ini nanti dapatnya adalah 9 kali 10-4X, ini 10-4X. Berarti ini buffer asam. Gitu ya. Nah, berarti H plus sama dengan Ka, ya. Ka-nya masukin aja 10-5. 10-5 ya, dikali 9 10-4X per 10-4X. Kan gitu ya. Nanti ini kecoret. Nanti dapatnya adalah 9 kali 10-5. Maka nanti pH-nya dapat 5-log 9. Ini buat yang nomor 3 tapi satu bagian. Ya. Sekarang kalau yang ditambahin adalah H2SO4. Berarti H2SO4 ditambah 2NaOH, nanti jadinya adalah Na2SO4 ditambah 2H2O. Ya. Nah, H2SO4-nya berarti 5 kali 10 pangkat min 3X. Ya, atau boleh saya rubah jadi 50 kali 10 pangkat min 4X. Ya. Nah, ini awalnya tadi 10-4X. Ya. Ini enggak ada. Nah, ketika ini bereaksi, ini 10-4X, berarti ini setengah kali 10-4X. Ini dapatnya setengah kali 10-4X. Ya. Nah, berarti ini sisanya 49,5 gitu ya, kali 10 pangkat min 4X. Nah, ini milimol. Berarti kalau mau dapetin pH-nya, karena sisa yang kuat, ini asam basa biasa. Maka molaritasnya adalah milimolnya 49,5 kali 10 pangkat min 4X dibagi volume total. Berarti kan karena volumenya masing-masing sebanyak X sama X, totalnya berarti 2X. Ya, berarti X-nya kecoret. 49,5 dibagi 2, nanti dapatnya sekitar 24,75 kali 10 min 4. Nah, berarti nanti H plusnya adalah 24,75 kali 10 min 4 kali valensi 2. Balik lagi, 49,5 kali 10 min 4. pH-nya nanti dapatnya adalah berapa ya? 4 min, ini bisa nih saya bikin, kalau 4,9 jadi 10 min 3 ya. Ya. Ini kan bisa saya bikin 4,95 kali 10 min 3 kan. Nah, 4,95 kali 10 pangkat min 3. Atau 3 min log 4,95. Ya. Nah, beda kan? Ya. Ini 5, ini 3. Makanya ini salah jadinya. Tidak memberikan pH campuran yang sama. Nah, jawabannya 2 dan 4. Cek. Kalau kamu mau nyari. Sebenarnya kalau kamu nggak mau nyari juga boleh. Ya. Kamu bisa lihat. Yang satu asam lemah dengan basa kuat,
yang satu asam kuat dengan basa kuat, pasti pH-nya beda. Yang satu bisa jadi buffer atau hidrolisis, yang asam kuat, basa kuat itu tidak terhidrolisis atau asam basa biasa. Nah, jadi jawabannya bisa clear. 2 dan 4. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Beja bisa dasar pulang kan? Tadi sudah bilang mau suka dulu. Aman, teman-teman? Ini kamu dikasih waktu berapa lama ngerjain ini? Soal ini. 40 soal berapa menit dapatnya? 90 menit apa 120 menit kemarin? 120, Kak. Kayaknya. Oh, pantesan. Ini perlu energi. Oke, berikutnya. Garam yang mengalami hidrolisis seperti di atas adalah, cek aja gini. Kalau ketemu gini ya, hasilnya H+ apa OH? Hasilnya kan OH ya. Berarti ini garam yang berasal dari basa kuat sama asam lemah. Nah, cari yang basa kuat sama asam lemah. Jawabannya yang C. Ini dua-duanya kuat, tidak terhidrolisis. Ya. Ini dua-duanya lemah, hidrolisis total. Ini yang kuat asamnya, hidrolisis asam. Jadi kamu lihat dari ininya aja, kalau kamu nggak mau bingung. Hasilnya OH- atau H+. Karena kalau hidrolisis itu kan kebalikan dari buffer. Hidrolisis, asam tambah basa, dua-duanya habis, maka pH-nya tergantung oleh yang kuat. Kalau buffer kan ada sisa yang lemah, maka pH tergantung oleh yang lemah. Itu kebalikan kan sama hidrolisis. Antara buffer dengan hidrolisis. Oke. Aman sampai sini? Nah. Lanjut. Dari persamaan di atas, spesies yang bertindak sebagai asam Lewis. Berarti kalau asam Lewis itu apa? Akseptor PB yang menerima pasangan elektron bebas. Logikanya, kalau dia nerima PB, dia punya PB apa enggak? Enggak punya PB. Cari aja enggak punya PB. Siapa? CO3+, karena dia logam. SiF4, karena kepake semua. Jawabannya A. Lo tahu dari mana Kak SiF4 kepake semua? Kalau kamu hafal tabel periodik, Si ini golongan 4A. Ya, cerita singkat, gegerkan sang Prabu. Berarti dia golongan 4A. Maka dia punya atom jomblo 4. Ingat kelas 10 ikatan kimia, kalau dia mau stabil, maka yang jomblonya harus punya teman. Kenapa? Karena jomblo ababil. ABG kalau labil, biar stabil perlu punya teman. Makanya karena jomblonya 4, bertemannya 4 sama F. 1, 2, 3, 4. Nah, kelihatan kan? Dia sudah berpasangan semua. Ya. Nah, karena dia sudah berpasangan, maka dia sudah tidak punya lagi PB. Karena nggak punya PB, maka dia bertindak sebagai asam Lewis. Jadi ceknya gitu aja. Ya, nggak punya. Orang mau donor darah harus punya darah. Kalau nggak punya darah, apa yang mau dia donorin? Nah, itu sama. Kalau dia mau donor PB, dia harus punya PB dulu. Kalau nggak punya PB, dia tidak bisa donor PB. Ya, itu yang A. Sampai sini ada kendala? Kak mau nanya. Yes, silakan. Itu yang kalau misalnya CO3+ itu kayak tahu dari mana dia asam Lewisnya? Ya, karena dia logam transisi. Logam transisi. Kalau kamu lihat tabel periodik, antara golongan 2 sama golongan 3, mulai dari periode 4 itu ada huruf, ya. Nah, di antara golongan 2, golongan 3, di periode 4, itu ke bawahnya, itu adalah logam transisi. Yang ketika kamu di kelas 10 bikin konfigurasi, belakangnya SD. Golongan B. Ya, S dan D. Gitu ya. Nah, ini logam transisi. Kalau kamu ngafal ini,
nanti kamu juga akan ngafalin di kimia unsur kelas 12. SCTV, cari mantan pemain, koboi, ninja, cukup Zanta. Nah, ini ada kobalt. Ini kobalt kan. Nah, logam transisi ya. Logam transisi ketika terikat dengan ligan, maka dia akan membentuk senyawa kompleks. Kalau dia netral ya, atau ion kompleks kalau dia bermuatan. Dengan aturan bahwa ligannya harus basa Lewis yang mendonorkan PB. Maka logam transisinya nanti bertindak sebagai asam Lewis. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Aman. Kita lanjut. Sebanyak 100 ml HCl 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml CaOH 2 kali 0,1 molar. Ka-nya sekian, maka ini buffer apa hidrolisis kira-kira teman-teman? Hidrolisis ya. Tahu dari mana, Kak? Kaliin aja. Dapatnya berapa? 20 kan? Kamu kaliin, tapi jangan lupain valensinya. 100 kali 0,1 kali 2. Dapatnya berapa? 20 juga kan? Ya enggak? Berarti sama dia. Kalau sama, dua-duanya habis. Kalau dua-duanya habis, maka dia hidrolisis. Gitu ya. Dua-duanya habis. Kalau dua-duanya habis, hidrolisis. Kalau hidrolisis, berarti pH-nya tergantung oleh yang kuat. Yang kuat asam apa yang basa? Di soal ini. Yang kuat basa. Kenapa bukan asam? Karena ada Ka. Berarti asamnya lemah. Berarti kalau yang kuat basa, maka pH-nya adalah pH basa. pH basa berarti di atas 7. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tinggal B, C, dan E. Gitu ya. Nah, harus masukin. Oke. Sekarang kita hitung normal, biar kamu terbiasa. Kalau saya hitung normal, saya reaksiin dia. HCN ditambah CaOH 2 kali. Nanti jadinya apa? Ca, CN2 ditambah Ca, CN2, tapi harus saya kurungin ya. Kalau nggak saya kurungin, nanti asumsinya yang 2 cuma CN. 2H2O. Gini kan? Kalau kita pakai MRS, mula-mula reaksi sisa, maka HCN-nya adalah 20. CaOH 2 kalinya adalah 10. Ya, kalau normal ya, 10. Nah, nanti ini nggak ada. Nanti kan ketika dia bereaksi, ini 10, ini 20. Gitu. Habis. Kebentuk berapa? Kebentuknya 10. Ya, ini 10. Cuman ada sisa garam, dua-duanya habis, maka ini hidrolisis. Buat dapetin pH-nya, harus punya molaritasnya. Karena dua larutan dicampur, maka volumenya volume total. Berarti 100 tambah 100. Berarti dibagi 200. Nanti dapatnya berapa? 10/200. Atau coret 1/20. Kalau setengah itu kan 0,5. 1/20 berarti 0,05. Atau 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, baru saya masukin ke rumusnya. Karena hidrolisis tergantung yang kuat, berarti pakainya OH-. Ya, akar KW per Ka gitu ya. Kan beda ya. Kalau buffer ada Ka, berarti pH asam. Berarti kalau hidrolisis ada Ka, pH basa. Gitu ya. Kali molaritas garam kali valensi garam. Nah, tinggal kamu masukin. KW-nya berapa? KW-nya 10-14. Ka-nya berapa? 10-5. Molar garamnya berapa? 5 kali 10-2. Ini garam bervalensi berapa? Cek dari sini. Oh, valensinya 2. Gitu. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti ini kecoret jadi 1. 10-14 dibagi 10-5 berapa? 10-9. 10-9 dikali 10-1 jadi 10- berapa? 10-10. 10-10 diakalin jadi berapa? 10-5. pOH-nya jadi berapa?
pH-nya jadi berapa? 9. Bogor jawabannya. Gitu. Ada yang bingung, teman-teman? Aman? Saya kasih clue-nya. Ketika kamu ketemu soal asam tambah basa, ini titrasi. Ya. Nah, titrasi itu kan berarti reaksi antara asam tambah basa. Nah, harusnya ketika di sekolah, kalau mau hitung pH tanpa reaksi, ya pakai konsepnya aja. Ya, konsepnya di sini nih. Ya, asam tambah basa, kalau kamu reaksikan asam tambah basa, kemungkinannya 2, teman-teman. Ada sisanya, kemungkinan yang pertama, atau dua-duanya habis. Gitu ya. Ketika ada sisa, maka kemungkinannya juga 2 yang sisa. Bisa sisa yang kuat, kayak soal kita yang tadi, atau sisa yang lemah. Ya, soalnya juga pernah kita temui tadi. Ya, kalau dua-duanya habis, ini clear. Kapan dia dua-duanya habis? Ini pas TE, titik ekivalen. Kapan titik ekivalen? Ketika mol asam akan sama dengan mol basa. TE dia. Gitu ya. Nah, kalau dia dua-duanya habis, maka dia hidrolisis. Kalau sisa yang kuat, gimana Kak cara nyari pH-nya? Pakai rumus asam basa biasa. Tinggal cek yang kuatnya si asam atau si basa. Kalau sisa yang lemah gimana? Dia jadi baper. Jadi ketika kamu ketemu asam basa, kamu udah punya gambaran. Ini akan jadi baper, atau jadi hidrolisis, atau asam basa biasa. Jadi tidak selalu dia jadi buffer, tidak selalu hidrolisis, atau tidak selalu asam basa biasa. Nah ini clue-nya. Nah ada guru yang naruhnya di depan, biar nanti kamu ketika buffer hidrolisis udah bisa bedain dari awal. Ada guru yang ngasihnya di belakang, buat bikin konklusinya, kesimpulan. Nah, bebas. Itu tergantung guru kamu masing-masing pada saat mengajar di sekolah. Nah, ketika di soal-soal, kamu harus tahu kapan hidrolisis, kapan buffernya. Ya, karena kan nggak selalu soal itu ngasih larutan penyangga gitu ya, atau larutan buffer, atau larutan hidrolisis. Bisa saja dia berbeda. Nah, ini clue dasar. Ketika di SIMAK UI, clue dasar ini kurang tambahan. Ada soal SIMAK UI yang kalau pakai clue ini jawabannya jadi banyak gitu. Nah, maka kamu tambahkan lain karena memang kadang-kadang UI agak terlalu idealis kayaknya ya. Ya dia mau orang yang masuk ke UI itu adalah yang terseleksi menurut UI. Jadi ketika dapat soal SIMAK agak sulit soal SIMAK-nya. Jadi soal SIMAK itu kan agak beda ya dibandingin dengan UMGM, Undip atau yang lain. Oke, soalnya ditambahkan lagi poinnya gitu ya, untuk bisa ngejawab soal SIMAK. Gitu. Nah, nanti kapan-kapan bisa kita pakai. Kamu bisa tahu clue-nya ketika di sini. Tadi kalau kamu mau menghitung, sebenarnya ada menghitung langsung jawaban tanpa harus kamu hitung. Kalau tadi kan saya ngitung ya, sebenarnya bisa. Kan tadi kita tahu nih pH-nya basah, ya kan? Berarti kan kemungkinannya tinggal B, tinggal C, tinggal E kan? Nah, kamu tinggal lihat Ka-nya. Kalau Ka-nya 5, jawabannya 9. Kalau Ka-nya keluar dari 5, jawabannya baru di luar 9. Tapi kalau tadi kan saya nggak mau ngasih kamu di awal dulu begitu, biar kamu dapat dulu konsepnya, baru enak. Karena kelas 11 semester 2 itu rumus cepatnya banyak. Ya nggak cuma kimia kali ya, matematik itu kan juga banyak rumus cepatnya. Clue cepatnya banyak. Tapi konstanta nggak ngasih rumus cepat. Gitu. Kita maunya kamu paham konsepnya, rumus cepatnya kamu buat sendiri. Itu bisa. Jadi kalau kamu jeli nih, kamu cek aja. Soal yang Ka-nya 10 min 5, jawabannya 2. Kalau asam 5, kalau basa 9. Kalau kamu jeli di polanya. Gitu. Oke. Saya lanjut ya. Kita nilai Ka beberapa asam lemah.
asam yang makin meningkat, ya kelihatan. Ya, kalau Ka-nya makin besar, maka apa? Asamnya makin besar. Cari aja yang Ka-nya paling besar. Nah, berarti kalau Ka paling besar, pangkat minus paling kecil kan? Berarti yang paling besar pertama si Hc. 1 dan 2, 10 min 10-nya sama. Yang bedain adalah koefisien depannya. Berarti makin besar koefisiennya, Ka-nya makin besar. Ini yang kedua, ini yang ketiga. 3, 1, 2. Hc, Ha, Hb. Hc paling besar, lalu Ha, lalu Hb. Gitu ya. Jangan yang A, karena tanda panahnya kebalik. Kalau begini kan berarti Ha lebih besar dari Hb. Gitu ya. Padahal harusnya Hc yang paling besar. Kalau yang A kan Hb-nya lebih besar dari Hc. Gitu. Ya. Karena dia minta makin meningkat. Ya. Ada nggak yang Hb? Nggak ada kan? Tetap. Ya. Karena saya selalu baca kalau makin meningkat itu dari kecil ke besar gitu ya. Nah, tapi dia pakai begini-beginian. Pengen lebih besar. Nggak normal gitu ya. Kalau gini kan kayaknya makin nurun ya. Hc lebih besar dari Ha, Ha lebih besar dari Hb. Makin nurun kayaknya kan. Harusnya Hb lebih kecil dari Ha. Bisa ya yang C ya? Hb lebih kecil dari Ha, Ha lebih kecil dari Hc ya. Nah, kayaknya emang yang C jawabannya. Baru lihat. Karena meningkat dari kecil ke besar. Kalau yang E itu kayak dari besar ke kecil, kebalik, menurun. Gitu. Ya, itu iniannya. Jika 1,71 gram suatu basa kuat bervalensi 2, ya, LOH 2 kali direaksikan dengan 100 mili HCl 0,02 molar, maka massa atom relatif L-nya adalah berapa? Berarti saya reaksi ini stoikiometrik biasa. LOH 2 kali direaksikan dengan HCl. Nanti jadinya adalah LCl2 ditambah 2H2O. Ya. Nah, dia bilang ini adalah 1,71 gram atau 171 kali 10 min 2 gram. HCl-nya adalah 100 mili 0,2 molar. Kalau dikaliin jadi berapa? 20 milimol. Atau setara dengan 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Reaksi ini belum setara. Kita setarain dulu. Berarti karena Cl-nya di kanan 2, ini kali 2. Gitu ya. Berarti H-nya jadi 2, 4, sama. Nah, ini udah sama. Nah, kalau HCl koefisien 2, molnya 210 min 2. Berarti LOH molnya berapa? Kalau koefisiennya 1, setengahnya. 1 kali 10 min 2 mol. Yang namanya mol itu kan gram per mr. Berarti yang namanya mr itu apa? Gram per mol. 171 10 min 2 per 10 min 2. Nanti dapat mr-nya adalah 171. Ya, ini mr. Nah, berarti 171 itu sama dengan ARL ditambah 2 kali ARO ditambah 2 kali ARH. Ya, berarti 171 sama dengan ARL ditambah 2 kali 16 tambah 2 kali 2. 2 kali 1 gitu ya. ARH kan 1. Ya. Berarti ini berapa? 32, 34. Gitu kan? 171 dikurang 34, ya 11 kurang 4, cari yang belakangnya 7. Jawabannya C. 137. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini, teman-teman? Aman? Kak, aku mau nanya. Yes, Tadi silakan. yang dapat mol LOH2-nya itu dari mana, Kak? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kalau 2, 2 kali 10 min 2. Kalau 1, setengahnya kan? 1 kali 10 min 2. Oke, Kak.
Ada lagi? Aman. Saya lanjut. H2S adalah asam lemah yang mengion melalui dua tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Maka pH larutan H2S 0,01 molar adalah berapa? Itu 9 kali 10 pangkat min berapa ya? Saya dapatnya agak belum. Min 8 apa min kamu ingat ini enggak? Itu min 8 apa min berapa ya? Ya, ada yang dapat. Min 8, kayaknya ya. Ya, berarti ini 9 kali 10 pangkat min 8 ya. Nah, berarti kalau ketemu begini, ini sebenarnya kamu bisa ambil yang Ka-nya lebih kuat. Karena kemampuan ionisasinya lebih besar dan yang terion lebih banyak. Artinya ngitung H plusnya lebih kelihatan. Ya, ketimbang kamu pakai yang tahap 2, kalau nggak salah itu 1 kali 10 pangkat minus 13. Gitu ya. Nah, berarti kalau saya ambil yang ini, nah ini kan berarti ini asam ya. H plus sama dengan akar Ka kali M, karena dia asam lemah, berarti akar Ka-nya adalah 9 kali 10 min 8, molaritasnya 10 min 2. Maka nanti dapatnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 5. Ya, pH-nya nanti dapat 5 min log 3. Oke. Sampai sini ada kendala? Aman. Larutan penyangga yang bersifat asam. Ya, berarti harus asam lemah basa kuat. Nah, ini salah karena ini basa lemah. Ini salah basa lemah. Ini salah basa lemah. Dah? Nah, lalu sisanya berarti kan ini harus asam lemah tambah basa kuat, berarti ada sisa yang lemah. Atau yang kedua, asam lemah dengan garam. Atau kita sebut dia sebagai basa konjugasinya. Yang atas, ini sisanya si KOH. Ya, kenapa KOH sisa? Karena lebih gede dia. Molaritasnya sama banyak, tapi volumenya gedean KOH. Berarti KOH sisa. Maka jawaban A salah. Jawabannya yang E. Kak, ini kan NaF. Iya, NaF ini kan garam. Jadi nggak perlu pakai MRS lagi, tinggal masuk rumus. Kalau ada asam lemah dengan garam, dia pasti baper. Pasti. Kalau asam lemah dengan basa kuat, bisa baper, bisa bukan buffer. Artinya bisa aja sisa yang kuatnya, atau bisa aja dua-duanya habis. Oke, kalau mau clear, pasti buffer harus lemah dengan basa konjugasinya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini bisa langsung kamu tebak. Ya. Oke. Ini yang bersifat asam. Asam itu berarti donor ya. Yang donor siapa? H2O. Di sini asam, dia donor. Lalu H2PO4 min, ini juga asam, dia donor. Lalu H2O asam, dia donor. H2O yang bersifat asam, berarti 1 dan 3. A. Gitu ya. Nah, ini banyak deh yang ngasih soal Bronsted-Lowry. Dari tadi kan kita ketemunya soalnya Bronsted-Lowry ya. 1 Lewis.
Campuran berikut yang tidak mengalami perubahan pH ketika diencerkan sampai 10 kali. Nah, tidak berubah dengan pengenceran. Berarti nama lainnya apa? Buffer. Dengan penambahan sedikit asam lemah, sedikit basa lemah, dan air, pH diusahakan tetap. Atau kalaupun berubah sangat kecil, sehingga perubahannya bisa diabaikan. Berarti kalau dia buffer, yang tadi, asam lemah sama basa kuat, ada sisa lemah, gitu ya. Atau asam lemah dengan basa konjugasi, atau basa lemah dengan asam konjugasi. Yang ini nggak bisa kita pakai untuk soal ini. Kenapa nggak bisa dipakai, Kak? Karena nggak ada konsentrasinya. Nggak ada jaminan bahwa yang sisa pasti yang lemah. Makanya ini nggak bisa betul. Makanya ini asam lemah dengan garam, ya. Basa lemah dengan garam. Basa kuat, salah. Basa lemah dengan garam. Wah, ada banyak dong jawabannya. Basa lemah dengan garam. Gitu ya. Jawabannya betul yang E. Kenapa B salah? Karena ini garamnya bukan basa konjugasi dari CH3COH. Harusnya kalau mau betul garamnya harusnya misalnya CH3COONA. Nah, itu betul. Gitu ya. Nah, sama kayak ini. Ini NH4OH CaCl. Bukan konjugasinya. Nah, kalau yang ini betul. Gitu ya. NH4OH, NH4NO3. Ada asam konjugasinya di situ. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang E. Jadi kamu perlu clue-nya. Oke. Satu nomor lagi. Takutnya kamu ada agenda yang lain. Asam format, ini asam semut. Jadi kalau kamu nggak sengaja ngegigit, kalau kamu gigit itu kayak gigit semut, ya, agak pedas semriwing gimana gitu ya. Nah, HCOH adalah cairan yang disuntikan semut merah ke dalam tubuh korban ketika menggigit dan mengakibatkan rasa gatal. Jika 0,1 molar asam tersebut memiliki pH 3, maka derajat ionisasi ini apa? Alfa. Alfa rumusnya apa? Akar Ka per M kan? Wah, tapi kan saya punyanya pH. Dari pH saya bisa dapat H+. H+-nya 10-3. Berarti dari H+ nyari Ka dong. Nggak perlu. Berubah jadi H+ per M. Tinggal masukin aja. 10-2 per molaritasnya 10-1. Oh, -3 ya. Nah, nanti dapatnya adalah 10-2 atau 0,01. Rumus ini tidak baru, teman-teman. Jadi ini saya bukan rumus baru. Saya kasih kenapa muncul rumus ini. Dasar awalnya adalah alfa itu sama dengan akar Ka per M. Dasar awal yang keduanya adalah H+ itu adalah akar K kali M. Berarti kalau H+-nya saya kuadratin, ini jadi Ka kali M kan. Maka Ka itu apa? H+ kuadrat per M. Saya substitusi ke dalam. K-nya saya rubah. Berarti nanti saya dapatnya apa? H+ kuadrat per M. Nanti jadinya apa? Akar dari H+ kuadrat per M kuadrat. Nah, nanti coret. Akar hilang. Set. Jadinya apa? H+ per M. Ini hanya mensubstitusi, bukan rumus baru. Nah, makanya dapatnya lebih mudah. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Baru dapat 21 nomor dari 40 nomor. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Kalau kamu masih mau meneruskan sisanya, kita bisa atur waktu. Ya, sambil kamu ngisi liburan, boleh-boleh aja. Ya. Saya juga kosong ya, kecuali pekan depan. Pekan depan setelah tanggal 24, boleh. Nanti kamu atur aja waktunya. Kak, saya mau nerusin sisanya. Silakan. Recordnya nanti saya kirim ke Bu Endah ya. Bu Endah yang akan kirim ke kamu. Nanti saya coba satuin screenshotnya biar saya rubah jadi PDF dulu biar kamu bisa dapat dalam bentuk satu file. Nanti saya kirimin ke kamu. Ya, kalau kamu mau dapat sisanya lagi buat dibahas,
Kamu bilang aja Bu Enda, nanti bisa aja sih kita atur waktu bareng-bareng. Gitu. Oke, ada yang mau tanya? The last one? Terakhir, Erika, Auralia, Laili, Mutia, Nasya, siapa nih? Anna, Arel, Ina, Kanya, Laili, Mariska, Mutia, Ningrum, berubah pas nyampe sini. Nah, ada Ana Lundi, Naila, Safa, ada yang mau ditanya? Jelas, Kak. 20.000. Oke, kalau nggak ada berarti saya cukupkan. Ya, mudah-mudahan nilai kamu baik untuk peluang dapat undangan di kelas Tuh, kemarin. 12, gitu ya, biar nggak usah berjibaku di UTBK, gitu ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kamu boleh langsung ke Bu Endah, atau kamu bisa hubungi Konstanta, gitu ya. Itu bisa kita atur waktu yang lain. Oke? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan buat hari ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Kak. kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak.